Shalom, selamat pagi semua peserta doa pada pagi hari ini. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenal dia, dan bahwa mereka telah melakukannya untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya.
Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Terima kasih. Kita langsung saja masuk di dalam pembahasan pada pagi hari ini. Kalau kita melihat ayat 1 sampai 8, di sini dikatakan Yesus diurapi di Betania. Jadi di sini 6 hari sebelum Paskah, Yesus ada di Betania mengadakan perjamuan. Dan di sini Maria melayani, juga Marta juga melayani. Di situ juga ada Lazarus. Tetapi Maria meminyaki Yesus dengan narwastu yang dengan harga yang mahal dan menyeka dengan rambutnya. Sedangkan Yudas Iskariot juga hadir. Di sini dia mempunyai pendapat minyak yang harganya mahal dijual 300 dinar kan lebih baik dijual untuk orang miskin. Tetapi motif di sini adalah motif seorang pencuri di mana dia akan terbiasa mengambil uang yang dia pegang. Mengingat Tuhan Yesus mengatakan biarlah itu dilakukan karena mengingat saat kematian Yesus sudah dekat, yaitu penguburan Yesus. Di sini orang miskin, kata Tuhan, selalu ada, tetapi Yesus tidak selalu ada dan hadir bersama mereka. Kemudian pada ayat yang 9 sampai ke 11, di sini ada suatu persepakatan untuk membunuh Lazarus. Ya, di mana orang Yahudi datang bukan oleh karena Yesus, tetapi ingin melihat Lazarus yang hidup yang sudah dibangkitkan. Nah, para imam kepala itu mengadakan mufakat untuk membunuh Lazarus. Nah, di situ banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus oleh karena melihat Lazarus sudah dibangkitkan oleh Yesus. Kemudian ayat yang ke-12 sampai 19. Di sini jelas sekali Yesus diilulukan di Yerusalem.
Nah, ini dalam perjalanan Yesus di tengah jalan menuju suatu Yerusalem. Orang banyak itu menyambut dengan membawa daun palem, ya, menyambut. Dikatakan Hosanna, diberkatilah yang datang, Raja Israel. Yesus disebut Raja Israel. Yesus menaiki keledai sesuai apa yang sudah sebelumnya dinubuatkan. Jangan takut, Putri Sion, Rajamu datang duduk di atas keledai. Orang banyak di situ menyongsong dia. Orang Farisi di sini dikatakan tidak berhasil. Karena apa? Seluruh dunia banyak yang mengikuti dia. Di sini jelas sekali. Kemudian pada ayat yang ke-20 sampai 36, ini Yesus mempersiapkan untuk pemberitaan kematian. Ini pada saat ibadah hari raya Paskah, di situ juga ada orang Yunani. Beberapa orang pergi kepada Filipus, ingin ketemu Yesus. Kemudian jawab Yesus, karena sudah tiba saatnya, anak manusia itu harus dipermuliakan. Bahkan Tuhan Yesus mengibaratkan biji gandum yang harus mati. Kalau tidak mati, gandum itu tidak bisa berkembang lebih banyak lagi dan tidak bisa tumbuh lebih besar. Nah, melayani Yesus di sini mencintai, kalau kita akan mencintai Yesus, kalau kita mencintai nyawa kita akan kehilangan. Tetapi kalau kita menyintai Yesus, kita akan memelihara hidup kita untuk kehidupan kekal. Melayani Yesus itu harus mengikut Yesus kemanapun pelayanan Yesus berada. Artinya setiap saat harus mengikuti Yesus. Nah, orang banyak mendengar bunyi guntur di sini. Saatnya Yesus dipermuliakan. Saatnya penghakiman di dunia dimulai. Dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Bila Yesus ditinggikan dari bumi, Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya. Nah, dikatakan di sana juga yang terang masih ada. Sebelum gelap datang, ini adalah kesempatan untuk mempercayai siapakah Yesus, supaya kita mendapatkan terang itu dan menjadi anak-anak terang, karena dengan kegelapan kita akan sulit mencari jalan yang terang. Nah, orang Farisi di sini orang yang gila hormat, merasa takut dikucilkan untuk percaya Yesus. Karena apa? Mereka suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah sendiri. Kemudian slide berikutnya ayat 37 sampai 43. Di sini mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Jelas sekali orang Yahudi tidak mudah percaya Yesus meskipun mereka telah melihat mata kepala sendiri mujizat yang dilakukan Tuhan. Nah, ini supaya genaplah firman yang disampaikan Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya pemberitaan kami dan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Yesaya sudah mengatakan demikian. Mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, ia membutakan mata. Orang-orang ini membutakan mata, mendegilkan hati mereka, agar mereka jangan melihat dengan mata, dengan hati, lalu berbalik sehingga Tuhan menyembuhkan mereka. Banyak para pemimpin yang percaya kepada Tuhan peristiwa ini. Nah, tapi orang Farisi tetap tidak mau mengakui dan berterus terang. Karena apa? Jelas sekali karena dia menuntut penghormatan daripada manusia. Kemudian ayat yang ke-44 sampai 50, di sana firman Yesus yang menghakimi. Nah, siapa yang percaya Yesus juga percaya yang mengutusnya. Artinya Yesus menekankan kalau percaya kepada dia, otomatis percaya kepada Bapa di surga yang mengutus dia. Siapa yang melihat aku juga melihat yang mengutus aku. Secara otomatis juga Yesus datang sebagai terang supaya orang yang percaya kepada Yesus itu tidak tinggal dalam kegelapan. Jika seorang mendengarkan perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya, Yesus bukan hakimnya. Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tapi untuk menyelamatkan. Siapa yang menolak Yesus dan tidak menerima perkataannya akan dihakimi oleh firman yang dikatakan Yesus pada akhir zaman nanti.
Yesus berkata, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus Yesus. Perintahnya hidup kekal. Yang disampaikan Yesus adalah firman dari Bapa. Demikian ringkasan dan uraian renungan pada pagi hari ini. Kemudian kalau kita melanjutkan amanat teksnya, melayani Tuhan itu diperlukan rela berkorban, memberi yang terbaik seperti Maria, kesempurnaan ya. Melayani Tuhan ini adalah kesempatan, karena waktunya sangat singkat. Nah, yang penting ada husana, diberkatilah yang datang dengan namanya. Kalau kita datang. Di saat terang masih ada, kesempatan percaya Yesus sebelum kegelapan itu datang, dan kita mencari-cari dalam kegelapan. Dia menjadi hakim pada akhir zaman. Bila Yesus ditinggikan di bumi, Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya. Kemudian aplikasinya, melayani Tuhan adalah kesempatan, dan berikanlah yang terbaik bagi dia. Muliakan dia, tinggikanlah Yesus dari bumi, supaya banyak orang datang kepadanya. Amin. Mensyukuri anugerah Tuhan untuk kita terus melayani sampai akhir hidup kita terus mau setia melayani Tuhan seperti Maria yang sudah memberikan seluruh apa yang dia miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan responi dengan pujian seperti wanita mengurapimu, biarlah kita juga mau tetap setia kepada dia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayani sampai akhir. Akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayani. Biarlah ini menjadi komitmen kita sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan melayani Tuhan itu indah.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk melayani Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melayani mimbar, tapi kita bisa melayani melalui doa-doa kita di doa pagi ini, maupun juga melalui suara kita, melalui apa yang bisa kita lakukan. Mari kita bersyukur dan mau tetap setia kepada Dia. Bapa di surga, hatiku Tuhan bersyukur kepada-Mu karena waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan sungguh luar biasa. Kami merasakan Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbagi bagi orang lain, untuk berguna buat orang lain. Melayani Tuhan itu mulia, melayani Tuhan itu indah, sekalipun ada tantangan kesulitan, tapi Tuhan dengan doa-doa kami, Tuhan juga mengurapi, memakai untuk menjadi pelayanan pekerjaan Tuhan makin luas, makin dimuliakan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur.